Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya, Rena Maulina. Nah, teman-teman, di sini saya akan ngebahas tentang apa itu relasi ekuivalen. Yang pertama adalah pengertian relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen adalah suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Nah, di sini saya akan ngebahas satu persatu sifat-sifat relasi ekuivalen. Yang pertama adalah sifat relasi ekuivalen yang bersifat reflektif. Nah, pengertian dari reflektif ini adalah suatu relasi R pada himpunan A bersifat reflektif jika untuk setiap X anggota A maka berlaku X, X anggota bilangan relasi. Dengan kata lain, jika setiap anggota A berelasi dengan dirinya sendiri, maka relasi tersebut bersifat reflektif. Nah, contohnya adalah beberapa relasi pada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, di mana R1-nya adalah 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. R2, 1,2, 2,1, dan 3,4. Dan R3-nya 1,1, 1,2, 1,4, dan seterusnya. Yang manakah merupakan relasi reflektif? Nah, sudah kita tahu definisi dari relasi reflektif itu di mana X anggota A berlaku X, X anggota relasi. Nah, jadi yang di sini yang reflektif itu adalah yang R1 dan R3. Kenapa? Karena pada R1 dan R3 terdapat himpunan yang bersifat reflektif yang ditunjukkan oleh angka terurut 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Dan pada R3 yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Maka yang termasuk relasi reflektif itu adalah R1 dan R3 karena membuat sifat reflektif di mana X anggota A berlaku X, X anggota relasi. Nah, yang kedua yaitu sifat relasi ekuivalen simetris, yang mana suatu relasi R pada himpunan A bersifat simetris jika A, B anggota relasi, maka B, A juga termasuk relasi. Untuk setiap A, B anggota A, dengan kata lain, jika A berelasi dengan B, maka haruslah B juga berelasi dengan A. Contohnya, relasi pada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, R sama dengan anggota himpunan
yang beda antara A dengan B. Nah, kita jumpai angka yang beda A, B itu 1,2. Maka harus berlaku 2,1. Nah, kita lihat apakah ada 2,1 di bilangan relasi tersebut. Nah, ternyata ada. Berarti relasi pada himpunan A yaitu 2, 3, dan 4 itu termasuk relasi simetris karena terdapat suatu himpunan yang berelasi dengan temannya, tapi berlaku juga sebaliknya. Nah, sifat yang ketiga yaitu transitif, dimana suatu relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B anggota relasi dan B, C termasuk anggota relasi. Maka A, C juga termasuk anggota relasi. Untuk setiap A, B, C itu termasuk anggota A. Dengan kata lain, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka haruslah A juga berelasi dengan C. Contohnya, relasi pada himpunan A 1, 2, 3, dan 4 dengan R 2,1, 3,1, dan seterusnya. Apakah relasi tersebut merupakan relasi transitif? Nah, kita lihat. Kita cari angka yang berbeda yang memenuhi A, B, yaitu 3,2. A-nya itu adalah 3 dan B-nya adalah 2. Maka kita cari untuk B, C, yaitu 2,1, dimana 2 itu adalah B dan 1 itu adalah C. Maka harusnya terdapat 3,1 yang termasuk dalam bilangan relasi. Nah, untuk angka yang kedua yaitu 4,2. A-nya 4, B-nya adalah 2. Maka untuk B, C-nya adalah 2,1. Maka untuk A, C-nya adalah 4,1. Nah, ternyata ada. Begitu juga untuk angka 4,3 dan 3,2 menghasilkan 4,2. Maka relasi tersebut merupakan relasi transitif. Nah, setelah saya membahas 3 macam sifat relasi ekuivalen, di sini saya akan memberikan contoh relasi ekuivalen itu sendiri. Dan di sini ada contohnya, yaitu misalkan R adalah relasi pada himpunan A sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Tentukan apakah relasi berikut R sama dengan 0,0, 0,1, dan seterusnya merupakan relasi ekuivalen. Nah, di awal tadi mengatakan bahwa relasi ekuivalen adalah relasi yang memuat reflektif, simetri, dan transitif. Nah, bisa kita buktikan dengan melihat sifat reflektif yang sudah saya jelaskan di awal, di mana ia bersifat A, anggota relasi, dan A anggota bilangan himpunan A. Kita lihat bilangan yang sama, yaitu 0,0, 1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, berarti himpunan tersebut termasuk ke sifat reflektif. Belum tentu itu adalah relasi ekuivalen. Nah, kita coba buktikan ke sifat simetri. Jika A, B adalah anggota relasi, maka B, A juga termasuk anggota relasi. Nah, kita cari angka yang berbeda, yaitu 0,1. Ada tidak 1,0? Nah, ternyata ada. Begitu juga dengan 1,0. Maka untuk sifat simetri juga terbukti. Yang ketiga itu adalah transitif, di mana A, B adalah anggota relasi, B, C juga anggota relasi, maka A, C juga anggota relasi. Nah, kita cari angka yang berbeda, yaitu 0,1. Maka akan jadi 1,0. Nah, ternyata 1,0 itu ada. Tinggal kita cari bentuk A, C. Nah, A, C-nya ternyata 0,0.
relasi. Begitu juga dengan seterusnya. Maka soal tersebut termasuk ke dalam relasi ekuivalen karena termuat sifat relasi ekuivalen, yaitu reflektif, simetri, dan transitif. Gampang bukan? Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman.